Manga Bakugan Windbreaker episode yang ke-15-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada momen ini, atau tepatnya setelah kelompok dari Sakura berhasil menemukan tubuh dari Anzai yang kebetulan saat itu sudah terluka dengan parah dan juga terlihat babak belur. Maka di dalam satu kesempatan yang sama tersebut, mereka semua pun akhirnya langsung mencoba untuk bisa membangunkan Anzai. Karena pada dasarnya, mereka pun sangat khawatir sekali dengan keadaan dari dirinya. Nah, setelah beberapa kali percobaan dan juga setelah beberapa kali menggoyangkan tubuhnya, maka Anzai pun akhirnya bisa dibangunkan. Lalu tanpa pikir panjang, Nirei pun seketika langsung bertanya seperti ini menuju kepada dirinya. Syukurlah jika saat ini dirimu masih bisa bangun. Selain itu, tolong katakan kepada kami, yaitu kenapa dirimu bisa terluka sampai dengan seperti ini. Siapakah orang yang berani mengajar murid dari sekolah kita? Mendengar pertanyaan dari Nirei, Anzai yang saat itu sedang mencoba untuk tidak melibatkan mereka semua, akhirnya langsung memutuskan untuk bisa berbohong. Mengingat pada halaman ini, Anzai pun sambil tersenyum justru malah berkata dengan lantang kepada mereka bahwa dirinya bisa menjadi dibuat terluka akibat diserang atau dikejar anjing besar. Sehingga Anzai pun langsung mencoba untuk bisa kabur dari kejaran anjing besar itu. Namun entah kenapa ketika dirinya sedang bersembunyi, maka di momen yang sama itu, Anzai pun tiba-tiba saja langsung ketiduran, sehingga dia pun sama sekali tidak sadar. Sebelum pada akhirnya, Anzai pun bisa dibangunkan lagi oleh teman-temannya yang lain. Mendengar perkataan itu dari Anzai, Sakura yang nampak tidak percaya, akhirnya langsung membalasnya seperti ini. Hah? Apa yang kukatakan? Jika dirimu ingin berbohong, maka carilah alasan yang jauh lebih masuk akal lagi. Hal yang sama pun diucapkan juga oleh Suhayato menuju kepada Anzai. Di mana pada momen tersebut, Suwo yang mulai curiga kini mulai bertanya kepada dirinya. Anzai, tolong katakan kepada kami, apakah yang sebenarnya terjadi antara dirimu dan juga Gengkil? Karena faktanya, kami sempat bertemu mereka pada hari ini juga. Jadi aku yakin hal itu pasti ada kaitannya. Mendengar perkataan itu dari Suhayato, Anzai yang mulai terlihat panik, akhirnya malah langsung pergi untuk bisa meninggalkan mereka semua. Mengingat Anzai lagi-lagi kembali berbohong sambil berkata seperti ini kepada mereka semua. Bahwa terdapat sebuah urusan penting yang sekarang harus dilakukan oleh Anzai. Jadi mau tidak mau, Anzai harus bisa pergi lebih dulu meninggalkan semua teman-temannya di kafe ini. Nah, sesaat setelah Anzai sudah pergi, maka Nirei yang terlihat sangat penasaran akhirnya mulai mencoba untuk bisa memastikan kepada Suwo. Apakah benar orang yang telah menghajar Anzai adalah anggota dari Gengkil? Di momen inilah, Suwo pun seketika langsung menjelaskan kepada mereka semua. Yaitu, meskipun saat ini hal itu hanyalah sebuah tebakannya saja, tapi faktanya, keterlibatan dari Gengkil di dalam masalah ini sangatlah masuk akal sekali. Karena ketika tadi mereka bertemu, salah satu anggota dari Gengkil itu sempat berbicara seperti ini kepada Sakura. Bahwa mereka sedang mencari seseorang yang saat ini sedang kabur. Nah, tentunya, jika hal itu dikaitkan dengan Anzai yang kebetulan tadi juga sedang bersembunyi, maka hubungan antara Anzai dan juga Gengkil itu kini malah menjadi sangat masuk akal sekali. Mendengar penjelasan dari Suwo itu, Nirei pun menjadi sangat khawatir. Sehingga dia pun langsung memberikan saran kepada teman-temannya bahwa mereka harus bisa membantu Anzai jika memang benar saat ini Anzai terlibat dengan Gengkil. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Sakura. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Sakura pun langsung memotong ucapan dari Suwo barusan. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun kembali berkata seperti ini kepada teman-temannya. Tunggu dulu, jika saat ini Anzai sedang memiliki masalah dengan Gengkil, kemudian dia pun sama sekali tidak mau untuk bisa membicarakannya kepada kita semua, maka aku yakin Anzai pasti memiliki rencananya sendiri. Oleh karena itu, maka sebaiknya untuk sekarang kita sabar lebih dulu. Jadi sebagai gantinya, maka aku pun akan mengikutinya dan juga aku pun akan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi kepadanya. Sebelum nantinya aku pun akan mengambil keputusan. Mendengar perkataan dari Sakura itu, semua teman-temannya yang lain akhirnya seketika langsung setuju. Sampai pada halaman yang berikutnya, Sakura pun segera memutuskan untuk bisa pergi demi bisa menyusul Anzai. Setelah beberapa saat berlalu, maka scene pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada sudut pandang dari Anzai. Di mana pada halaman ini terlihat Anzai yang saat itu sedang bertemu dengan seorang wanita di taman. Di momen inilah, Anzai pun sambil bersedih, akhirnya langsung berkata kepada temannya itu. Maafkan aku, karena aku telah gagal untuk bisa menyelamatkan dan juga untuk bisa membawa Nagato kembali kepada kita lagi.
Karena tidak kusangka jika kenyataannya Genki sangatlah berbahaya sekali. Jadi jika terus begini, serta jika Nagato masih saja terpengaruh oleh mereka semua, maka nantinya Nagato malah akan menjadi melewati batas. Dan dia pun tidak akan pernah bisa kembali menjadi seperti dulu lagi. Mendengar perkataan itu dari Anzai, perempuan ini pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung membalasnya. Hah? Apa yang kau katakan? Kalau begini, maka lebih baik jika kita meminta bantuan kepada anggota dari geng Bofurin. Mengingat sangatlah mustahil sekali untuk bisa mengalahkan para anggota dari geng Kill sendirian. Mendengar saran tersebut dari temannya, Anzai pun seketika langsung menolaknya sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Tidak, geng Bofurin dibentuk untuk bisa melindungi kota ini. Sedangkan geng Kill sama sekali tidak pernah mencoba untuk bisa mengacau di dalam kota. Jadi secara tidak langsung, urusan antara kita dan juga geng Kill adalah urusan pribadi saja. Yang artinya, tidak mungkin aku melibatkan mereka semua untuk bisa membantu demi bisa menyelesaikan masalahku. Mendengar ucapan dari Anzai barusan dan juga melihat kepergian dari Anzai ini, maka tanpa pikir panjang, perempuan ini pun akhirnya seketika langsung menjadi menangis. Karena jika Anzai sampai nekat untuk bisa menyerang Genki dengan seorang diri lagi, maka sudah jelas hal itu sangatlah berbahaya. Nah, menariknya, tepat di tengah tangisannya ini, Sakura yang sejak tadi sudah mendengarnya, akhirnya langsung menghampiri gadis itu. Lalu dengan cepat, Sakura pun langsung bertanya seperti ini kepada dirinya. Hah? Apa yang kau maksud barusan? Tolong ceritakan semuanya dengan jelas kepadaku. Melihat kedatangan dari Sakura, Tsuchiya pun dengan cepat langsung bertanya kepada Sakura. Siapa dirimu? Serta apa urusanmu dengan Anzai? Di momen inilah, Sakura pun segera menjelaskan kepada Tsuchiya bahwa Anzai adalah teman satu kelasnya. Hal itu bisa dilihat secara langsung dari seragam yang mereka pakai. Berdasarkan hal itu, maka Sakura pun segera meminta Tsuchiya untuk tidak ragu menceritakan semuanya kepadanya. Karena pada dasarnya, Sakura saat ini sudah berniat untuk dapat bisa membantu teman-teman yang kesulitan. Mendengar perkataan dari Sakura tersebut, Tsuchiya pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung bercerita. Di mana secara singkat, beginilah isi dialog dari mereka berdua. Sederhananya, Anzai, Tsuchiya dan juga Nagato adalah teman dekat sejak mereka bertiga masih kecil. Mengingat pada dasarnya, mereka selalu bermain bersama dimanapun dan juga kapanpun. Di satu sisi, Tsuchiya dan juga Anzai adalah anak yang sangat gegabah dan juga anak nakal yang sering sekali terluka ketika mereka berdua sedang bermain. Sedangkan di sisi lain, Nagato adalah anak yang sangat baik. Bahkan dialah yang paling dewasa di antara kita bertiga. Nah, semua hubungan baik dari kita bertiga terus berlangsung sampai dengan sekarang. Namun entah kenapa, ketika kita sudah lulus SMP, dan juga ketika kita sudah masuk ke dalam SMA yang berbeda-beda, maka tiba-tiba saja Nagato pun seketika langsung menghilang dan juga tidak ada kabar lagi. Disitulah Anzai pun mulai mencari tahu di manakah keberadaan dari dirinya. Sampai pada akhirnya Anzai berhasil menemukan Nagato yang saat ini justru malah menjadi anggota dari kelompok geng Kill. Nah, mengingat sifat Nagato yang sangat baik dan juga sangat lembut, maka kami pun saat ini sangat percaya bahwa Nagato pasti dipaksa untuk bisa masuk ke dalam geng mereka. Itulah yang membuat Anzai mencoba untuk bisa menyelamatkan Nagato walaupun dirinya hanya seorang diri. Tapi faktanya, kekuatan dari geng Kill sangatlah luar biasa besar dan juga mereka sangatlah berbahaya. Sehingga setelah beberapa kali percobaan, Anzai ternyata selalu gagal untuk bisa mengalahkan mereka semua. Berdasarkan hal itu, maka aku pun menjadi sangat khawatir. Karena jika terus begini, maka keselamatan dari Nagato dan juga Anzai tentu saja akan menjadi sangat terancam. Nah, mendengar penjelasan tersebut dari Tsuchiya dan juga melihat kondisi dari Tsuchiya yang saat ini justru malah menjadi semakin menangis, Sakura yang saat itu tubuhnya gemetar di hadapan dari para wanita akhirnya mulai bertanya seperti ini kepadanya. Hah? Kenapa dirimu malah menangis? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Tsuchiya pun segera menjawabnya lagi. Aku merasa tidak berguna, karena di saat teman-temanku saat ini dalam bahaya, faktanya yang saat ini bisa aku lakukan hanyalah menangis saja tanpa bisa membantu mereka sama sekali. Apalagi Anzai sendiri juga sudah bilang bahwa dirinya tidak akan pernah melibatkan orang lain di dalam urusan pribadinya, termasuk melibatkan para anggota dari geng Bofurin. Nah, di momen inilah Sakura pun langsung memotong ucapan dari Tsuchiya. Baiklah, yang sekarang perlu aku lakukan hanyalah untuk bisa membawa Nagato pulang dan juga menolong Anzai. Jadi berdasarkan hal itu, maka tunggulah di sini, karena akulah orang yang akan menyelesaikan masalah tersebut.
Oleh karena itu, maka mulai dari detik ini, serahkan semuanya kepadaku saja. Setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah mendengar cerita dari Suchiya tersebut, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sekolah lagi. Di mana pada halaman ini, Sakura pun terlihat sangat kebingungan. Karena walaupun pada dasarnya, dirinya sudah berniat untuk bisa membantu Anzai, namun faktanya, Sakura tidak tahu bagaimana caranya. Mengingat Anzai sendiri sama sekali tidak mau mencoba untuk bisa meminta tolong kepadanya. Serta Anzai pun juga tidak mau bercerita kepada mereka semua tentang sebuah masalah besar yang kebetulan saat ini sedang dihadapinya. Nah, menarik ya. Tepat di tengah kebingungannya ini, maka di momen yang sama itu, salah satu murid dari sekolah Furin yang berasal dari fraksi Komoku akhirnya langsung datang untuk bisa menghampiri kelas mereka. Lalu dengan cepat, dia pun mulai berkata seperti ini kepada mereka. Oi, siapa yang namanya Anzai? Aku memiliki surat yang saat ini ditujukan kepada Anzai. Mendengar perkataan itu, Anzai pun seketika langsung berdiri dan juga langsung menghampirinya. Serta dengan penuh rasa penasaran, dia pun mulai bertanya seperti ini kepada orang itu. Hah? Dari mana asal surat ini? Kenapa tiba-tiba saja aku malah mendapatkan surat? Di momen inilah, Anzai pun langsung mendapatkan penjelasannya. Bahwa dia diminta untuk bisa membawa surat itu kepada Anzai yang merupakan murid dari kelas 1. Di mana orang yang menitipkan surat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu seseorang dengan menggunakan hoodie putih dan juga lambang tulang naga biru tepat di belakang jaketnya. Ditambah, orang misterius ini pun terlihat sangat menyeramkan sekali. Jadi mau tidak mau, dia pun harus bisa menyampaikan surat itu kepada Anzai. Karena menurutnya itu adalah hal yang sangat penting. Mendengar penjelasan dari temannya itu, Anzai pun seketika langsung menjadi gemetar. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun segera membuka isi dari surat itu. Untuk bisa memastikan apakah yang saat ini sedang dikirimkan oleh Genki kepadanya. Melihat isi dari surat itu, Anzai pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Sampai pada halaman yang berikutnya, dia pun seketika langsung berlari untuk dapat bisa meninggalkan kelas ini. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Sakura pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Karena pada dasarnya, Sakura sangat khawatir kepada Anzai. Mengingat surat yang diberikan kepadanya ini ternyata adalah surat yang diberikan oleh Genki. Oleh karena itu, maka tanpa pikir panjang, Sakura pun seketika langsung mencoba untuk bisa mengejar Anzai. Demi bisa bertanya kepadanya, apakah sebenarnya isi dari surat itu. Sayangnya, tepat pada satu kesempatan yang sama ini, Anzai pun sama sekali tidak ingin memberitahu Sakura. Sehingga, dia pun masih saja mencoba untuk bisa kabur dari kejaran Sakura dengan cara berlari sekuat tenaganya. Sampai pada halaman yang berikutnya, Sakura pun tiba-tiba saja langsung berkata seperti ini kepada Anzai. Woi, berhenti! Aku sudah dengar semua ceritamu dari Suchiya. Di mana pada saat ini, dirimu sedang memiliki sebuah masalah besar dengan kelompok dari Genki. Oleh karena itu, serahkan isi surat itu kepadaku. Karena aku ingin tahu apakah yang saat ini sebenarnya sedang terjadi. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka, akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Mengingat pada momen ini, atau tepatnya setelah Sakura sudah membuka isi dari surat itu, maka tiba-tiba saja Sakura pun menjadi sangat terkejut dan juga menjadi sangat emosi sekali. Karena faktanya, orang yang ada pada gambar itu adalah Nagato yang merupakan teman dari Anzai. Ditambah, tubuh dari Nagato saat ini juga sudah terluka dengan sangat parah. Akibat disiksa secara langsung oleh teman-temannya sendiri yang merupakan sesama anggota dari Genki juga. Berdasarkan hal itu, maka mulai dari detik ini Sakura pun tidak bisa sabar lagi. Sehingga dia pun seketika langsung berencana dan juga langsung memutuskan untuk bisa segera membalas semua perlakuan dari Genki menuju kepada teman-temannya. Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, beberapa orang murid kelas 1 yang lainnya tentu saja langsung setuju dengan keputusan dari Sakura. Bahkan Suho Hayato, Nirei, Kiryu, dan juga Sugairu akhirnya tanpa pikir panjang seketika langsung sepakat bahwa mereka tidak akan tinggal diam saja ketika ada teman sekelasnya yang memiliki sebuah masalah besar dengan kelompok dari geng lain. Jadi, walaupun pada dasarnya Anzai tetap menolak untuk bisa menerima bantuan dari mereka, maka suka atau tidak, para anggota inti dari kelas 1 tentunya akan tetap nekat untuk dapat mendukung keputusan dari Sakura. Yaitu, mereka akan segera memberi perlawanan baliknya. Mengingat itulah perintah yang diberikan oleh Umemiya. Mengingat itulah perintah yang diberikan oleh Umemiya kepada para anggota dari geng Bofuril. Bahwa mereka harus bisa saling menjaga dan juga melindungi satu sama lain dimanapun dan juga kapanpun. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada
kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.